Oke, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku lagi pakai Lineage AG.OS versi 18.1 fork yang versi GAPS ya. Dan ini adalah versi paling banyak di download, guys. Aku pakai ini enak, stabil banget. Kernelnya dia pakai kernel minimal EAS, dan waktu aku tes di CPU throttling dia dapat stabil banget. Padahal ini aku tes selama 15 menit ya. Cuman ada penurunan sedikit, cuma sekali dua kali doang, dan keterangannya kalian bisa lihat sendiri, no CPU thermal throttling detected, padahal ini belum overclock ya, alias non OC. Kemudian custom ROM ini juga sudah support fast charging, guys. Oke, kita bakal bahas lebih detail lagi, simak terus videonya. Pengen upgrade HP tanpa beli HP baru? Custom ROM lah solusinya. Makanya subscribe channel ini dan cek di playlist, siapa tahu ada video-video yang kalian cari. Jangan lupa baca deskripsi, like, komen, dan share video ini. Thank you. Oke, jadi ini dia deskripsi ROM-nya ya, VOG Lineage AG.OS untuk Android 11, dan ini FBA. Nanti bakalan aku jelasin untuk cara flashingnya ya, karena ini FBA, guys. Terus kemudian ada cengkloknya seperti itu, dan kalian bisa lihat di situ ada keterangan remove Gcam Go. Jadi biasanya memang di Lineage AG.OS itu ada kamera Go ya. Yang kamera Go itu aku nggak begitu suka, tapi ini sudah dihapus dan diganti sama kamera Mi kayak gini, Mi kamera ya. Terus kemudian fix traffic indicator, mungkin di versi sebelumnya traffic indikatornya ada bermasalah, dan ini sudah di fix beserta sama penggunaan datanya juga. Oke, dan ada notisnya di situ, kalian bisa pelajari. Itu ada link FBA and its FAQs. Itu kalian bisa pelajari walaupun dalam bahasa Inggris, semoga nanti bisa paham ya, guys. Kita langsung bahas saja. Yang pertama di bagian network dan internet, dari atas saja dulu ya. Untuk hotspot dan tethering ini sudah support buat tethering VPN. Kemudian di sini aku pakai Telkomsel, dan untuk di bagian preferred network tipenya tentu saja sudah banyak pilihannya. Terus ada 4G calling juga, cuman untuk 4G plusnya di sini memang belum ada menu buat manggilnya, atau mungkin ada di menu ini ya, mungkin ya, aku nggak tahu sih ini fungsinya buat apa. Terus kemudian ke bawah lagi, langsung aja ke menu baterai. Untuk menu baterainya seperti ini, guys. Menu-menunya ada baterai saver dan performance, walaupun ya ini nggak ada thermal profilnya itu ya, yang kemarin yang si profil-profil itu nggak ada di sini. Jadi kita memang nggak bisa milih untuk nggak bisa milih secara aplikasi gitu ya, sesuai aplikasi per aplikasi itu buat apa, misalkan gaming, misalkan buat YouTube atau buat streaming dan sebagainya. Nah itu nggak ada di menunya baterai ini, guys. Dan untuk penggunaan baterainya aku tampilin kayak gini aja, yang jelas dapatnya kayak gitu. Dan menurutku ini agak boros, tapi memang di custom ROM Android 11 itu rata-rata gitu, guys. Tapi performanya memang ngejos seperti yang sudah aku sampaikan di awal-awal tadi ya. Kemudian kita ke bawah lagi, ada menu display. Di bagian ini menunya nggak ada yang spesial-spesial banget. Yang aku notice di sini adalah tap to wake sama tap to sleep, ini normal, guys, no problem. Kemudian ada juga 4G icon untuk nampilin icon 4G nya. Ini buat nampilin icon 4G sama LTE ya, mau pilih yang muncul itu LTE apa 4G, tapi sama aja, mau muncul mana aja ya, jaringannya memang itu. Terus kemudian ada menu-menu status bar, display cutot juga ada di sini. Kemudian ada QS panel, kalian bisa atur QS panelnya di sini. Nah, untuk data penggunaan tadi itu yang ini yang dimaksudkan, dan ini sudah fix. Jadi kalau kita cek di sini di atas itu ada tanggal ya, 11 Agustus. Nah, sebelahnya itu ada 6,31 GB. Ini yang dimaksud data use ya. Terus untuk jumlah kolom dan barisnya kalian bisa atur di bagian paling bawah ini, guys. Lalu untuk traffic indicator juga bisa kalian muncul di sini. Kemudian ada juga use Android 12 search bar, ntar ada search barnya gitu di bagian setting aplikasinya. Nah, jadi waktu kita buka menu setting tadi kan ada search ya di sini. Tampilannya searchnya kayak gitu, search settingnya. Sekarang coba kita ganti, apakah bakal berubah di bagian itu ya. Kita ganti ke Android 12 tadi, guys, yang ini. Oke, kita back, harus di restart dulu. Kemudian untuk sound, di bagian sound ini nggak ada direct atau Mi Sound Enhancer-nya, tapi tenang, di custom ROM ini sudah dikasih audio effect buat penggantinya, dan audio efeknya ini berfungsi normal, guys, nggak ada masalah. Terus untuk storage, kemarin aku cek di awal-awal sih sistemnya ringan banget ya, kalian bisa lihat tuh, cuma 6,9 GB, guys, mantap. Nanti untuk rahasianya aku bakal share di belakang aja ya.
Kemudian untuk security ini pun juga sudah lengkap, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock. Terus kemudian kalau kalian pengen security yang lain, kalian bisa tap di bagian bawah ini, ada app pinning juga ya, jadi kalian bisa kunci satu aplikasi biar nggak bisa dipindah-pindah ke aplikasi lain. Terus kemudian ada Xiaomi Part juga, tapi sayang banget untuk Xiaomi Partnya ini menunya nggak ada yang terlalu spesial. Paling-paling ada enable USB fast charge, dan ini memang benar-benar fast charging ya, sudah charging rapidly seperti yang sudah aku tampilin di atas tadi. Untuk FPS info overlay ada di pojok kanan atas dan warnanya putih. Ini pun juga oke sih, kalau kayak gini mau kuning oke, mau putih juga oke guys. Terus ada menu sistem untuk bahasanya, di sini sudah ada bahasa Indonesia juga. Terus menu sistemnya ada tombol, kalian bisa invert layout atau nuker tombol back sama recent apps-nya di bagian ini. Kemudian ada recent long press-nya. Kalau aku biasanya ini aku pilih torch ya atau centernya, tapi karena di sini nggak ada pilihannya jadi yang nggak aku aktifin guys. Untuk power menu, menunya seperti ini, dan kalian bisa aktifin advance power menu itu di, ntar aku tunjukin lah, ada kok. Kemudian ada juga status bar. Di bagian status bar ini ada sistem iconnya seperti biasa. Kemudian posisi jamnya juga bisa kita ubah ke tengah. Lalu ke bawah ada brightness slidernya, bisa kita munculin terus, jadi sekali slap kayak gini ini langsung munculin brightness slidernya guys, dan ada autonya juga, mantap lah. Kemudian untuk gestur, di bagian gestur ada navigasinya, kalian bisa pilih mau ke full gesture atau 3 tombol seperti ini. Lalu di sini ada power menu. Nah inilah dia advanced restartnya ya, jadi kalau kalian tekan tombol power, terus kalian tekan tombol tekan tombol power, terus kalian tap di powernya, lalu ada restart. Nah itu ada pilihan lagi ke sistem, ke recovery, atau mau ke bootloader. Nah sekarang ngomongin soal minus-minusnya ya, di sini tuh ada 5 aplikasi yang nggak penting ya guys, yang seharusnya nggak ada tapi masih tetap ada terus. Yang pertama aplikasi DuckDugo yang ini. DuckDugo ini aku nggak butuh sebenarnya. Terus yang kedua FM radio aku juga nggak pernah pakai. Kemudian ada lagi itu Matlock ya, Matlock yang ini itu aku juga nggak butuh. Kemudian tuh kok malah aku klik sih ya, fungsinya Matlock kayak ngelihat log-lognya gitu, nggak penting menurutku. Terus ada juga musik musik player kayak gini, kalau mau dengerin musik bisa lewat YouTube aja ya, tapi emang harus online sih. Terus ada juga SIM toolkit. Nah ini SIM toolkit ini pun juga nggak penting banget ya, harusnya dihapus aja sih. Bisa dihapus pakai app manager ya guys, sudah pernah aku bikin juga sih tutorialnya, kalian tinggal cari aja di dengan keyword app manager gitu, atau mungkin hapus aplikasi sistem gitu, atau bootloader mungkin gitu ya, kurang lebih kayak gitu keywordnya. Terus kemudian kita bahas soal micamnya. Untuk micamnya di sini kayak gini, sudah aku tes di sini normal semua ya, nggak ada masalah. Tapi catatannya adalah di bagian foto, lalu ke setting, di sini nggak ada fingerprint shooternya. Terus kemudian di bagian save to SD card itu, kalau misalkan save to SD cardnya kita centang, dia bakalan force close guys. Kemudian di bagian watermarknya itu tadi muncul ya, watermarknya bisa normal. Lalu untuk video, untuk timelapse sama slow mo normal. Kemudian nggak ada image stabilisasinya. Lalu di video quality-nya sudah 4K dan sudah support 60 fps juga. Terus sekarang soal PIF alias Play Integrity Fix-nya, apakah di sini memang sudah fix? Aku cek di ROM cek ya. Di sini sayang banget dia TSK guys. Apakah ntar ini bisa kita fix jadi biar bisa di install aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp yang akhir-akhir ini bermasalah banget ya WhatsApp. Ya kita nanti bakalan coba fix bisa apa enggaknya guys, mungkin di next video aja ya. Terus aku tes juga di Simple Play Integrity Checker, dapatnya basic integrity ya, dapatnya mid basic integrity, atau aku singkat biasanya MBI. Jadi ntar kalau misalkan ada MBI gitu nggak usah bingung, maksudnya adalah mid basic integrity. Atau mungkin aku ngetiknya mungkin ntar mid device integrity, nanti aku tulis MDI gitu ya. Lalu untuk safety netnya itu dia cuman tercentang satu, untuk CTS nya itu masih file ya. Mungkin di video selanjutnya mungkin bakal kita fix ini bisa apa enggak pakai modul Magis guys. Terus untuk Play Store-nya biasanya kalau safety net masih belum fix atau masih basic gitu, dapatnya di sini pun biasanya not certified. Tapi coba kita lihat ya. Nah bener ya, device is not certified guys.
Kemudian minus yang selanjutnya itu di bagian menu panggilan. Di sini nggak ada call recorder guys. Jadi kalau misalkan kita pakai buat manggil gitu, kita mau rekam itu nggak bisa. Aku mau bahas recent apps-nya. Menunya seperti ini ya. Ada tombol clear sama clear all. Kalau yang bagian ini tuh kita clearnya satu-satu. Kalau yang kanan itu clearnya all. Jadi nggak perlu kita geser ke ujung kalau mau clear all. Terus ada penunjuk sisa RAM-nya juga di bagian bawahnya. Lalu untuk menunya ada app info, kill, split, uninstall, pin, sama freeform. Dan ada app pinningnya juga. Oke, got it. App pinning, nah ini bakal mengunci ya aplikasinya guys. Kita nggak bisa pindah dari satu aplikasi kalau misalkan kita aktifin pinningnya. Dan untuk menonaktifkannya, kita klik dan tahan tombol recent app sama tombol back secara berbarengan. Tekan tahan gini, lalu bakalan ke lock, lalu ini bisa di back seperti ini normal lagi. Oke, sekarang bahas soal warningnya. Jadi kemarin sudah aku kasih tahu cara flashingnya. Untuk ngeflash custom ROM ini atau untuk nginstal custom ROM ini, kalian bisa pakai recovery apa aja, minimal pakai recovery yang OVOC yang ekor 4.4 itu bisa guys, yang ekor 44 itu bisa. Tapi kemarin aku flashnya itu pakai OVOC yang dinamik, itu pun juga bisa ternyata. Dan sebaiknya kalian ubah juga partisinya ke F2FS biar lebih ngebut, biar lebih ngajir guys. Terus jangan lupa juga kalian flash DFE ya, disable for encrypt, sebelum reboot system biar nggak kena enkripsi, karena sekali lagi ini tadi ROM-nya itu FBE ya. Lalu selanjutnya nanti di awal-awal habis booting, waktu habis masuk ke home screen, itu playstore-nya dia butuh settle dulu. Kalau belum settle, dia itu waktu dibuka bakalan force close. Jadi sebaiknya kalian tunggu sampai dia download sendiri, sampai dia update sendiri, sampai normal sendiri. Kalau misalkan nggak normal-normal, kalian bisa klik di aplikasi Google, kemudian ntar kalian pilih yang di pilihan menu itu, nanti ada menu update-nya. Nah, kalian klik aja yang di situ, lalu ditunggu aja guys. Yang penting internet kalian lancar, itu nanti juga ikut lancar. Terus ini untuk pengetesan di CPDT ya, untuk tes baca tulisnya hasilnya seperti ini. Lalu ini untuk skor Antutunya guys, dapatnya kayak gini, nggak begitu tinggi tapi ini beneran stabil banget guys, mantap. Thank you udah nonton, see you, bye bye.